Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, video ini aku dedikasikan sebagai pelengkap tugas akhir dari mata kuliah Hadis Dakwah. Jadi teman-teman sekalian, aku sebagai mahasiswi semester 4 sangat membutuhkan support dari kalian berupa like, komen, dan jika ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa sama-sama memberikan manfaat. Dan kalau kalian berkenan bisa klik tombol subscribe di bawah ini untuk menantikan video-video selanjutnya. Jadi pada video kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW yang dimana sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat unik. Selaku kehadirannya juga sangat membuat Rasulullah terhibur, tertawa, dan para sahabatnya juga pun merasa terhibur akan kehadiran sahabat yang satu ini. Nah, penasaran siapa nama sahabat Rasulullah yang super menghibur ini, yang super unik ini? Yap, benar, dia adalah Nu'aiman bin Amr bin Rof'ah. Ya, Nu'aiman ini selaku Ashabul Badar karena Nu'aiman pernah ikut berperang bersama Rasulullah di perang Badar pada zaman dulu. Nah, dalam video kali ini aku ingin menceritakan kira-kira ya kurang lebih 3 atau 4 kisah tentang Nu'aiman. Ini bukan karangan ya, ini benar-benar ada di riwayat, di sejarah. Kalian bisa cari buku mana aja, itu insya Allah ketemu. Jadi ini tidak diada-adakan ya. Nah, di zaman Rasulullah itu tentunya kita tidak semata-mata di zaman Rasulullah itu hanya fokus berdakwah dan seperti anggapan orang-orang lain yang terlalu kaku. Oh tidak, tentunya kehidupan di masa Rasulullah itu kehidupan yang indah karena ada Rasulullah di situ, maka setiap halnya itu bisa bermanfaat. Nah, pada suatu ketika ini Nu'aiman ini apa ya? Oh bukan. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ini pergi ke rumahnya Rasulullah SAW untuk meminta 2 orang yang akan diajak Sayyidina Abu Bakar ke negeri Syam untuk menemani Sayyidina Abu Bakar ini pergi berdagang atau bisnis. Nah, pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku 2 orang yang bisa aku ajak ke negeri Syam." Terus kata Rasulullah, "Silakan pilih saja." Terus Sayyidina Abu Bakar langsung merekomendasikan nama yakni Nu'aiman dan Syuaib bin Harmalah. Terus kata Rasulullah SAW seperti ini, "Benar kamu akan mengajak Nu'aiman? Kamu kan tahu." Terus kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tidak apa. Nu'aiman saya ajak hanya sebagai penghibur ya, sebagai orang hebring lah di perjalanan nanti ya, kan jauh perjalanan dari Mekah ke Madinah. Madinah ke Syam. Terus pas udah sampai lo diajak, dan kalian tahu kawan-kawan bahwasanya kepribadian Nu'aiman dengan Syuaib ini sangat bertolak belakang. Kenapa saya bilang begitu? Karena berdasarkan kisahnya Nu'aiman ini memiliki kepribadian yang seleneh dan apa adanya dan suka bandel atau usil lah gitu ya. Sedangkan Syuaib ini orangnya sangat samina wa ta'na, apa yang dia dengar dia taati, apa yang diperintahkan dia turuti, begitulah. Maka itu saya bilang bertolak belakang. Nah, pada saat sudah disampainya di negeri Syam, semuanya sudah mendapat bagian pekerjaannya yang mana yang harus dikerjakan. Nah, Syuaib mendapat job di menjaga but makanan yang akan dikonsumsi oleh sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar dan mereka yang pergi ke negeri Syam ini. Dan Nu'aiman sendiri tidak diberikan tanggung jawab atau tidak diberikan tugas karena Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar bilang awal, hanya untuk penghibur. Karena Sayyidina Abu Bakar ini tahu jelas bagaimana sikap dan sifatnya Nu'aiman ini. Kalau diberikan sesuatu pasti nggak ada yang beres, pasti ada aja yang dijahilin. Udah Syuaib, akhirnya anak Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lainnya pergi berkelana untuk melanjutkan bisnisnya, perdagangan. Dan Nu'aiman ini ya dia nggak tahu ngapain, dia gabut, dan tiba waktu siang dia merasa keloncongan, lapar ya. Syuaib masih dengan taatnya menjaga makanan itu tanpa menyentuh sedikit pun, tanpa mengambil apapun ya selain hatinya. Dan terus kawan-kawan, ketika
itu Nuaiman karena Nuaiman merasa lapar dan Nuaiman merasa heran, kok bisa ya Sayyidina Abu Bakar ini mengajak aku tapi tanpa memberikan uang saku. Jadi dia pergi ke Syuaibib, Syuaibib, berikan aku sepotong roti, aku lapar. Kata Syuaibib, ya tidak bisa Nuaiman, ini amanah. Aku tidak bisa memberikan makanan ini tanpa seizin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nuaiman, berikan saja satu saja atau kamu lihat nanti. Syuaibib ketar-ketir, maksudnya wajahnya itu memerah karena dia tahu bagaimana sifat jahilnya si Nuaiman ini. Kalau udah main-main, wah jangan heran orang-orang pasti terbengong-bengong sama tingkahnya yang super unik dan super jahil ini. Dan itu akhirnya karena Nuaiman tidak mendapatkan Syuaibib apa yang dia mau, Syuaibib tetap kekeh sama pendiriannya. Nuaiman pergi ke pasar. Tahu nggak pergi ke pasarnya? Dia tak ada uang. Dia melihat ke arah penjual hamba sahaya. Pada saat itu harga hamba sahaya dijual sekitar 100 sampai 300 dirham ke atas. Sungguh harga yang mahal pada zaman itu. Dan Nuaiman berinisiatif, terpikirkan idenya yang super jahil ini. Dia menawarkan kepada penjual atau pedagang, pedagang, nih aku jual hamba sayaku seharga 20 dirham aja. 20 dirham aja. Bandingkan 20 dirham dengan harga 100 dirham, beda jauh banget ya. Tapi Nuaiman tidak memikirkan itu. Nuaiman yang penting ada duitnya. Nah, terus kata si pedagang, masa 20 dirham? Mana ada kayak gitu? Iya bener ada, itu hamba sayaku. Dia punya aib yang kalau kalian pegang dia bakal bilang, aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Nah, akhirnya selesailah transaksi jual beli itu. Nuaiman udah ada pegang nih duit 20 dirham. Dan si pedagang itu dia pergi ke arah Syuaibib. Dia tangkap Syuaibib. Syuaibib berteriak, aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Terus kata si pedagang, kamu gak usah banyak bacot, aku udah tahu kekurangan kamu. Yang aku butuhkan itu kerja kamu. Jadi pada saat itu hamba saya itu emang kan tugasnya itu untuk membantu bekerja lah. Jadi gak diperlulah orang-orang yang banyak bicara. Jadi langsung aja kerjanya bagaimana. Udah diberikan, udah dikasih duit, jadi ya harus diambil. Syuaibib ikut dengan berat hati. Dan Nuaiman pada saat itu dia santai, tidak merasa bersalah. Kan itu sifatnya Nuaiman. Dan setelah itu Nuaiman pergi ke pasar. Dia belanja makanan, minuman, dan bahkan dari 20 ribu itu dia belikan oleh-oleh buat Rasulullah SAW. Masya Allah, Nuaiman. Nah, setelah dia merasa kenyang dan sudah membeli oleh-oleh, dia pergi kembali ke tempatnya tadi. Dia menunggu di situ dan setibanya Sayyidina Abu Bakar dan bersama rombongannya, Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Nuaiman, di mana Syuaibib? Nuaiman dengan wajah polosnya, dengan apa adanya, dia jawab, sudah aku jual tadi di pasar. Sayyidina Abu Bakar kaget, kenapa kamu jual? Ya, Nuaiman menceritakan kronologisnya sebagaimana seperti yang tadi. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung pergi ke pasar beli lagi si Syuaibib. Udah, sampainya sepulangnya mereka di Madinah. Kisah ini Sayyidina Abu Bakar ceritakan kepada Rasulullah SAW, sallallahu alaihi nabi. Dan tentunya Rasulullah, menurut hadis, Rasulullah itu tertawa hingga sedadi-dadinya hingga nampak gigi geraham Rasulullah. Saking lucunya, saking Rasulullah udah nggak bisa berkata apa-apa nih sama Nuaiman. Karena Nuaiman ini orang kasih Rasulullah SAW. Dan sampai setahun setelah itu Rasulullah terus menceritakan kisah itu kepada tamu-tamunya. Saking Rasulullah itu merasa itu hal yang sangat lucu. Ya, begitulah teman-teman, itu kisah pertama yang mana Rasulullah itu hidupnya itu tidak semata-mata seperti tidak begitu, pasti ada hal yang indah banget yang tidak sering ditampakkan oleh media, oleh
Atau mungkin kita saja yang belum mengetahui bagaimana kisah-kisah hidup Rasulullah lebih lengkap dan kisah para sahabat-sahabatnya. Dan begitulah teman-teman, ketika Rasulullah SAW udah wafat, atau kayaknya tidak etik kita sebut seperti itu, karena intaki ilahi Robbi, Rasulullah berpindah tempat ke sisinya, ke sisi Allah. Nah, pada saat itu Nuaiman ini galau, sumpek lah, dia gabut, dia cuman duduk di depan masjid Rasulullah. Dia lempar-lempar batu ke sana, dia cuma lihat orang-orang mondar-mandir gini, dia gini terus. Sumpah banget, pokoknya dia sumpah lagi. Dia nggak ada lagi yang bisa dijahili karena ya Rasulullah udah tiada. Dan pada saat itu ada satu orang yang dia ingin mondar-mandir mulu. Jadi Nuaiman gini, siapa sih ini orang? Gue lagi sumpah nih, lihat orang mondar-mandir, lihat dia mondar-mandir tambah sumpah. Udah dia diam-diam. Terus pas dilihat-lihat, oh ternyata dia buta. Jadi Nuaiman panggil, buta. Memang Nuaiman ini gak bisa tiada hari tanpa ada yang dijahilin. Jadi setiap lihat orang, yang harap dia pasti jahilin orang tuh. Udah, ketika udah bertemu Cibata, ya buta, aku ini udah sumpah, kenapa kamu mondar-mandir gitu. Kan sebetulnya nggak tahu, wahai anak muda, aku ini tidak bermaksud mondar-mandir, tapi aku sedang mencari toilet karena aku kebelet pipis. Anakku lagi pergi ke pasar dan aku tidak tahu sekarang dia di mana. Nuaiman langsung merubah intonasi suaranya dengan lembut. Oh, kamu kebelet pipis toh? Ya udah, aku antar ke kamar mandi. Udah, kamu tahu? Benar, Nuaiman udah berinisiatif berbuat baik mengantar orang buta ke kamar mandi. Pada saat itu udah Nuaiman ajak si orang buta ini kemana? Ke masjidnya Rasulullah SAW. Dimasukkannya, diarahin buat masuk ke masjid, dan kata Nuaiman, ini toilet, kau kan bisa aja susu kamu, buang aja susu kamu. Dan tahu kawan, itu di mana itu? Di dekat mimbar. Si orang buta ini diarahin sama Nuaiman untuk pipis di dekat mimbar yang pada itu orang sholat. Yang sontak orang-orang sholat itu yang dimana ada para sahabat-sahabat Nabi kaget, langsung buru-buru nyelesain sholatnya, karena ya gimana gak kaget, ada orang buka celana di depannya pas lagi sholat. Udah, terus kata si para sahabat itu yang lagi sholat, hei kamu, kenapa kamu kencing di rumah masjid Rasulullah SAW? Kata si orang buta, hadal masjid Rasulullah SAW. Dia kaget, ini masjid Rasulullah SAW. Ya Allah, dia udah sedih, udah takut. Oh ternyata baru mereka tahu dia ini buta. Siapa yang mengarahin kamu ke sini? Tadi, kata si orang buta, tadi ada orang baik, dan terus katanya dia sangat baik mengarahkan katanya di sini toilet. Terus kata sahabat Nabi, sudah pasti ini udah Nuaiman. Siapa? Ulah siapa? Nuaiman, dia itu. Nuaiman itu, ya Nuaiman, akan aku cari dia dan aku pukul dia dengan tongkatku ini. Udah, orang buta tuh pergi keliling, udah keluar, pergi lagi keliling-keliling cari si Nuaiman. Dia udah bertanya-tanya ke pedagang, penjual, ditanya semua orang, siapa yang Nuaiman? Kata orang bilang, kalau kamu cari Nuaiman gak bakal ketemu. Udah, orang buta itu akhirnya kelelahan, kecapean, dia duduk. Tiba-tiba datanglah si Nuaiman. Dia udah buru-buru si Nuaiman merubah suaranya lagi, intonasi suaranya. Dia tidak ketahuan kalau dia si Nuaiman. Katanya gini, kata si Nuaiman kepada si buta, kamu mencari Nuaiman? Iya, aku sedang mencari Nuaiman. Akan aku pukul dia dengan tongkatku ini. Terus kata kalau kamu cari Nuaiman, dia ada di masjid lagi sholat. Bukan itu. Dia kata si Nuaiman, sini aku antarkan kamu ke Nuaiman.
Nah sudah diantarkan, dia bimbing, si Nuaiman bimbing si buta ini, tapi di keliling-keliling dulu biar terkesannya lama gitu, padahal cuma di masjid lagi. Udah, setelah itu udah diantar ke masjid. Nah kata si Nuaiman, coba kamu sentuh dengan tongkat, ada orang tidak? Ada. Kata si buta, ada. Nah itu si Nuaiman, dia lagi pura-pura soleh, itu lagi sholat dengan khusyuk. Allah, kalian tahu siapa yang dia pukul oleh si buta? Ya benar, Utsman bin Affan, ya Allah. Kalau kalian, asal kalian tahu kan sebagaimana Utsman itu, masya Allah kalau udah sholat ibadahnya sangat khusyuk. Bahkan ya, Utsman bin Affan kan wafat ketika lagi beribadah, ya Allah. Innalillahi. Dan sontaklah ini si buta langsung mukul si Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat orang yang masih kutilah khalifah, kutilah Utsman. Dia kan membunuh Utsman. Nuaiman kamu. Terus kata si buta gini, Utsman bin Affan khalifatul Islam. Dia kaget. Ya Allah, ini aku pukul Utsman. Utsman. Ya, terus kata mereka, kamu lagi si buta. Maafkan aku tidak tahu kata tadi orang yang mengantarku ini si Nuaiman. Tadi itu yang ngantar kamu itu si Nuaiman gitu. Terus kata si buta, mulai hari ini aku bertekad aku tidak lagi mempercayai manusia. Karena dia percaya sama manusia, karena dia salah percaya sama manusia. Dia dibodohi sehingga dia salah masuk ke tempat, salah mukul orang juga. Masya Allah. Jadi teman-teman, inilah kisah sahabat Rasulullah SAW yang tak bisa luput dari kehidupan kita, karena ini bisa menghibur. Bahkan ini bisa menghibur Rasulullah SAW, apalagi kita gitu. Masya Allah, indah sekali ya. Bagaimana Nuaiman ini bisa menghadirkan tawa senyuman di hati di bibir Rasulullah SAW. Dan pernah juga nih teman-teman, ada ashraf atau delegasi dari Arab yang berkunjung ke rumah Rasulullah SAW untuk mengenal Islam lebih dalam. Nah, mereka ini tentunya kan delegasi Arab itu, masya Allah, unta-untanya tuh besar-besar dan mahal-mahal. Ya udah besar dan udah gitu montok, masya Allah. Dan pada saat itu di depan rumahnya Rasul itu kan ada kayak gazebo lah, depo. Itu para sahabat-sahabat Rasul nongkrong, ada tahu nggak siapa-siapa aja? Ada Hamzah, ada Abu Bakar, masya Allah, orang-orang berani semua. Ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Waqqas. Ini 4 orang disuruhkan di penjaga yang menjaga keamanan delegasi. Nah, mereka sudah berbincang-bincang dan tibalah datang si Nuaiman ini. Tentunya kata Hamzah, ya Nuaiman, sini kamu. Kenapa ya Hamzah? Kamu lihat itu unta-untanya tuh besar-besar. Kayaknya enak ya kalau kita sate. Kamu berani? Aku berani. Asal kamu jangan bilang sama Rasulullah SAW. Kata si Hamzah, iya. Udah, Hamzah bercanda aja, ini nggak maksud seriusan, bercanda kan. Mereka lagi cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nggak tahunya mereka lagi asik-asik ngobrol, empat bersahabat ini lagi ngobrol. Nuaiman motong si unta. Dan tahu setelah motong si Nuaiman bilang, ya Hamzah, itu sudah aku potong untanya. Aku mau pergi sebentar ya, kalau dicari Rasulullah bilang aku lagi keluar sebentar. Udah. Setelah itu yang udah pergi dan seandainya sudah selesai urusan delegasi itu dan mereka kaget. Mereka baru pas mereka keluar, Nakatana, unta kami. Kami baru mau kami baru mau belajar Islam. Tapi unta kami sudah dibelah 2 seperti ini. Rasulullah SAW tanya, ini ulah siapa? Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman. Gimana ini? Gak tahu. Ini mereka. Rasulullah bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong lipat gandakan ini ya untanya delegasi dan berikan harta mereka, uang. Udah, biar
agar apa ya, Islam itu tidak jelek di mata mereka karena pengalaman yang ini gitu. Jadi kita harus mengikhlaskan mereka mengikhlaskan sebagian hartanya. Dan pada saat itu tahu nggak, Nuaiman berlari hampir keluar kota Madinah, saking dia lari terus kemudian dia bersembunyi. Tiba dia di apa ya, di rumah, di area, bukan di rumah, di area perumahannya sahabat Rasulullah juga, namanya Al-Miqdad. Namanya siapa itu, aku lupa ya. Namanya itu Al-Miqdad bil Aswad. Nah, Al-Miqdad bil Aswad ini lagi menggali sumur. Nah, pada saat itu Nuaiman bilang, ya Miqdad, Masya Allah, kamu ini yang ikut perang Badar, kamu hebat banget, kamu keren banget. Lalu kita sisa Al-Miqdad, kamu kok tiba-tiba di sini? Enggak apa-apa. Punya Nuaiman itu mau muji-muji dia ya, mengambil hatinya dulu gitu ya, biar nanti apa ya, strateginya berjalan lancar. Udah muji-muji, terus kata si Nuaiman gini, ya Miqdad, bolehkah aku bersembunyi di sumur ini? Karena aku sedang dikejar-kejar orang jahat. Maka bolehkah aku bersembunyi di sini? Kata Miqdad, kamu ini kenapa Nuaiman? Gak apa-apa, tapi izinkan aku bisa bersembunyi di sini. Tolong, terus sudah kan? Udah bersembunyi, udah ditutup. Tiba-tiba Nuaiman buka lagi tutupnya. Terus kata Nuaiman gini, ya Miqdad, jika ada yang mencariku, tolong jangan beritahukan aku bahwa aku di sini. Iya, gak apa-apa, aku gak beritahu. Siapapun itu, iya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun jangan engkau beritahu. Terus Miqdad, ya sih nggak mungkin juga Rasulullah sampai ke sini mau ngapain gitu, jauh-jauh ke sini. Jadi Miqdad mengiyakan, iya nggak bakal aku bilang. Udah, nggak selang beberapa menit Rasulullah SAW bersama 4 sahabat lagi datang. Ya Miqdad, apakah kamu melihat Nuaiman? Miqdad gini, innalillah. Nuaiman ini tidak mau berbohong, apa ya? Satu sisi Miqdad ini tidak mau berbohong, apalagi sama Rasulullah, dan tidak mau mengingkari janjinya sama Nuaiman. Akhirnya kata si Miqdad, mata ini melihat. Dia melihat ke Rasulullah, tapi tangannya itu menunjuk ke arah sumur. Jadi aku tidak melihat Nuaiman ya Rasulullah. Dan setelah itu ya udah, di mukanya itu penutup sumur dan muncullah Nuaiman. Nuaiman cengar gitu. Ya Nuaiman, apa yang kamu lakukan kepada unta-unta delegasi Arab? Ya Rasulullah, tanyakanlah kepada orang-orang yang pergi mencariku, orang yang pergi bersamamu untuk mencariku. Ketika Rasulullah SAW menoleh, Nuaiman lari. Ya Allah, Masya Allah. Rasul bilang gitu, ya Nuaiman. Jadi teman-teman sekalian, itulah sepotong kisah dari Nuaiman yang mana selalu menghibur Rasulullah SAW dan serta sahabat Rasulullah. Dan maka dari itu, cintailah Rasulullah, cintailah Allah gitu. Kan kita harus mencari ciri cinta Allah, bukan surga Allah. Kita mementingkan ridha Allah, bukannya surga Allah, karena surga Allah itu makhluk. Cinta Allah dan ridha Allah itu adalah sesuatu yang mahal yang tidak semua orang mendapatkan itu. Jadi teman-teman, kawan-kawan, semoga kehadiran kita di dunia ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bisa kita tuh memberikan dampak yang baik, serta kehadiran kita tuh tidak mengundang sedih. Maksudnya tidak mengundang kekesalan gitu. Sebisa mungkin apapun dalam kehidupan kita, Rasulullah itu jadi suri teladan kita. Segala sikapnya, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah belajar, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah memaafkan,
bersikap baik dalam masyarakat. Itu yang perlu kita contohi, itu yang perlu kita teladani. Jadi kawan-kawan, makasih banyak sekali udah menonton video ini sepanjang 20 menit lebih ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat bisa dengan senang hati kalian bantu share ya ke teman-teman kalian. Semoga sama-sama mendapatkan manfaat dan ridha Allah ya. Semoga hari kalian senantiasa baik, dimudahkan dan dilancarkan, rezeki kalian dilapangkan, dan kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa juga disemuakan di jalan yang lurus.